Sekarang kita lanjutkan dengan tafsir, yaitu tafsir surah Al-Baqarah. Yang lalu kita sampai di ayat berapa? Ayat yang ketiga ya. Saya bacakan dulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Yang lalu kita sudah mengambil sampai ayat yang nomor 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini sudah kita ambil, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan orang-orang yang mendirikan salat. Ini sudah kita ambil ya. Mendirikan salat itu bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat, rukun-rukunnya, rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, waktunya, dan yang lainnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini yang belum. Termasuk di antara ciri orang-orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu dan
kami anugerahkan kepada mereka. Jadi mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka diinfakkan. Maksudnya di sini adalah Ibnu Jarir lebih cenderung maksudnya di sini annal ayata 'ammah. Ayat ini umum fi zakat wan nafaqah. Zakat dan nafkah. Jadi mengeluarkan harta yang diberikan Allah kepada kita dikeluarkan baik yang wajib ataupun yang tidak wajib. Yang wajib seperti zakat, keluar zakat. Kemudian apalagi yang wajib? Nafkah kepada keluarga, ini juga wajib. Karena seorang kepala rumah tangga dia berdosa kalau tidak memberikan nafkah padahal dia mampu. Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Jadi mengeluarkan nafkah yang wajib. Kemudian juga nafkah-nafkah yang wajib lainnya seperti ketika ada peperangan. Ya, ada peperangan, saudara kita dalam keadaan sangat membutuhkan, kita mampu membantu, maka kita wajib untuk membantu semampu kita. Apalagi diperintahkan oleh imam, ayo wajib bantu. Kemudian juga nafkah-nafkah yang tidak wajib, infak-infak yang tidak wajib berarti sedekah dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang yang mengeluarkan zakat itu tidak pernah rugi. Belum pernah ada ceritanya orang mengeluarkan zakat lalu dia rugi, tidak ada. Yang ada ceritanya dia mengeluarkan zakat justru tambah barokah. Dan zakat itu banyak macamnya. Zakat bukan hanya zakat fitrah saja. Kalau zakat fitrah berhubungan dengan bulan Ramadan. Di akhir Ramadan dikeluarkan cuma 2,5 kilo masing-masing orang. Itu berhubungan dengan bulan Ramadan. Tapi masih ada lagi zakat harta, zakatul mal, zakat urudit tijarah, barang-barang perniagaan, zakat az-zuru' wat thimar, itu hasil bumi, zakat. Kalau zakat harta, maka itu nisabnya sesuai dengan emas atau perak. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram. Dan yang lebih hati-hati kita memakai ukurannya perak. Jadi kalau orang mempunyai harta senilai 595 gram perak, maka setiap tahun terkena zakat 2,5%. Cuma 2,5%. Demikian pula barang-barang perniagaan, toko-toko yang ada di rumah kita, toko spare part mobil, itu barangnya dihitung semuanya sampai kepada baut-baut yang kecil, mut yang itu dihitung semuanya. Apotek juga dihitung obat-obatannya semuanya. Setiap tahun dikeluarkan 2,5%. Kemudian juga zakat hasil bumi, maksudnya adalah makanan-makanan pokok, beras, gandum, kurma dan semisalnya. Itu nisabnya 750 kg. Ketika panen dikeluarkan 5% kalau pengairannya dengan usaha dan 10% kalau pengairannya tanpa usaha. Jadi makanan-makanan pokok. Adapun yang bukan makanan pokok seperti tomat, jeruk, apel dan yang lainnya, maka itu masuk zakat harta. Masuk di dalam zakat harta. Jadi zakat ini penting. Orang yang mengeluarkan zakat untung, jiwanya tenang, dia punya kepedulian sosial, diridhoi Allah, tambah mendapat barokah dari Allah. Mana qasatun min mal, tidak berkurang, itu tambah berkembang barokah. Ya. Justru kalau tidak mengeluarkan itulah malah akan menjadi bumerang. Nanti oleh Allah dikeluarkan dengan paksa. Dikeluarkan dengan paksa penyakit. Berobat kesana kemari uangnya keluar. Kemudian juga mungkin banjir, mungkin terkena kebakaran, bencana alam, dirampok, dicuri dan yang lain-lainnya. Karena apa? Tidak zakat. Tidak zakat.
Kemudian juga nanti hari kiamat maka hartanya akan menjadi ular. Rasulullah SAW mengatakan hartanya menjadi illa mutilalahu syuja'ul aqra, menjadi ular yang besar yang banyak pisahnya. Lalu ular itu melilit dia dililit oleh ular itu, sambil ular itu mengatakan anakan zub ana malu, aku adalah harta yang kamu simpan dulu. Dimangsa oleh ular itu yang penuh dengan pisah. Kemudian juga hartanya berubah menjadi api, menjadi setrika. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha shibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi hartanya berubah menjadi lempengan yang dipanaskan, lalu disetrikakan di keningnya, di lambungnya dan di punggungnya, sambil dikatakan kepada dia, rasakan harta yang kamu simpan dahulu, disetrika. Jadi semakin banyak yang tidak dikeluarkan, maka semakin banyak setrikanya. Setrikanya semakin banyak. Apakah cukup badannya? Maka badannya diletakkan supaya cukup menerima setrika yang banyak. Ya, zakat. Karena itu kalau ada orang yang kaya raya, kita jangan keburu-buru kepingin seperti itu, tapi kita tanyakan dulu kepada diri kita, apakah orang itu mendapatkan hartanya dengan cara yang benar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengeluarkan zakat atau tidak. Ya, karena kalau orang punya harta 100 juta, zakatnya berapa? 2,5 juta. Kalau 1 miliar berapa? 25 juta. Kalau 10 miliar 250 juta. Mengeluarkan harta 250 juta itu berat atau ringan? Ringan, karena kita tidak punya. Tapi kalau orang yang punya, berat. Padahal kalau dia keluarkan berapa sih nilainya? 10 miliar, cuma berkurang 250 juta, sedikit sekali. Dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya, al-mustahiqun, yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal malakati qulubuhum wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat nomor 60. Itu tentang zakat. Jadi di antara sifat orang yang bertakwa, kandungan ayat yang nomor ketiga ini, di antara sifat orang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Dan yang gaib itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Kita benar-benar mengimaninya karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. Kemudian juga yang lalu telah dijelaskan definisi iman. Iman itu lengkap, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Kemudian di antara sifat orang-orang bertakwa pula mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan benar, dengan baik. Kemudian di antara sifat orang yang bertakwa pula adalah menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga sedekah. Kita ini perlu punya sedekah rutin. Ya, sedekah harian. Fadilahnya sedekah itu amat sangat banyak. Terutama sedekah yang kita lakukan dengan ikhlas. Yang ikhlas, benar-benar tidak ada orang tahu. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan ikhlas sehingga tangan kirinya tidak tahu yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ikhlas, mendapat naungan Allah nanti hari kiamat. Sedekah. Sebagian perawi hadis tentang keutamaan sedekah itu punya prinsip tiada hari tanpa sedekah. Berusaha tiap hari untuk sedekah.
walau ka'kan atau baslatan. Kalau tidak ada yang disedekahkan, maka yang ada di rumah apa dikeluarkan. Kadang 1 butir kue mari, 1 butir biskuit, atau 1 butir bawang merah. Pokoknya apa dikeluarkan sebagai sedekah. Kita juga perlu seperti itu, sedekah harian. Mungkin nilainya kecil, 500 rupiah, 1000 rupiah, 5000 rupiah, tapi sedekah harian. Kapan-kapan ada rezeki sedekah yang lebih besar lagi, sehingga kita tiap hari tercatat sebagai orang yang bersedekah. Caranya bagaimana? Caranya di rumah kita taruh kotak amal milik masjid atau meloe, ya, pondok pesantren atau milik panti asuhan atau apa. Tiap hari kita selalu memasukkan. Tiap hari kita tercatat sebagai orang yang sedekah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, qultu katsiran ma yuqrinu Allah taala baina salati wal infaq min al-amwal. Allah sering sekali menggandeng antara salat dengan infak harta, digandeng oleh Allah. Kenapa? Fa inna salata haqqullahi wa ibadatuhum wa hiya mustamilatun ala tauhidih wa thana alaih wa tamjidih wa ibtihal ilaih wa du'aih wa tawakkul alaih. Karena salat itu adalah hak Allah. Salat adalah ibadah kepada Allah yang mencakup mengesahkan Allah, memuji-muji Allah, mengagung-agungkan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu salat. Wal infaq, sementara infaq mengeluarkan harta, wal ihsan ila al-makhluqin bin naf'i al-muta'addi ilaihim, yaitu berbuat baik kepada makhluk dengan memberikan manfaat yang bisa sampai kepada mereka. Jadi istilahnya itu salat hubungan kita dengan Allah, infak hubungan kita dengan manusia. Jadi istilah kita adalah hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah diidentikan dengan salat, hubungan dengan manusia diidentikan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terutama infak ini wa aulan nas bidzalik al-qarabat wal ahlun wal mamalik wal ajanib. Orang yang paling berhak supaya kita ini berinfak, membantu, nyumbang adalah orang-orang dekat kita, karib kerabat kita. Baru kemudian orang-orang yang jauh, orang-orang dekat kita. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang-orang dekat kita adalah orang yang lebih layak kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian selanjutnya, jadi itu ayat yang nomor ketiga. Selanjutnya ayat yang nomor 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yu'minun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ini diantara sifatnya orang yang bertakwa, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Al-Quran. Yang namanya beriman itu ya kita membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Kemudian beriman dengan apa-apa yang diturunkan daripada sebelum Rasulullah SAW. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW, terutama adalah kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Zabur kepada Nabi Dawud alaihi wassalam. Berarti kita iman dengan kitab-kitab itu. Yang tahu namanya, kita iman dengan nama itu. Yang tidak tahu namanya, kita iman secara global. Kita juga mengimani para Rasul alaihi wassalam, para Nabi alaihi wassalam. Jumlahnya Nabi ada berapa? Disebutkan di dalam hadits yang sahih, jumlahnya Nabi itu ada berapa?
124.000 nabi. Jumlahnya Rasul ada berapa? 315. Itu dalam hadis sahih disebutkan. Hanya saja yang disebutkan di Al-Quran cuma 25. Sehingga disebutkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ada nabi dan rasul yang kami ceritakan kepadamu, ada nabi dan rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Yang kita tahu namanya iman dengan nama itu, yang tidak tahu namanya kita iman secara global. Ya, iman. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Ay bil ba'ti wal qiyamati wal jannati wan nari wal hisabi wal mizan. Iman dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya kiamat, dengan adanya surga, dengan adanya neraka, dengan adanya hari hisab perhitungan, dengan adanya timbangan. Yakin dengan akhirat, iman dengan akhirat. Prosesnya panjang, mulai dari sakaratul maut sampai kematian. Kemudian setelah itu fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur, ada kebangkitan nanti hari kiamat. Kita dibawa ke padang mahsyar, bermandikan keringat, matahari di atas kepala. Kemudian ada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada timbangan, kemudian ada pemberian catatan amalan, kemudian ada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada sirat, jembatan, sampai ada surga, ada neraka. Ahli neraka masuk ke dalam neraka, ahli surga masuk ke dalam surga, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat yang nomor keempat. Iman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan As-Sunnah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang diturunkan pada Nabi itu apa? Al-Quran was-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Karena hadis sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyunya. Selama riwayatnya sahih, maka itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang beliau bicarakan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita iman kepada semuanya itu. Kemudian Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, arba ayat min awali suratil Baqarah fi na'til mu'minin, wa ayatan fi na'til kafirin, wa talat ashrah fil munafiqin. 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah itu adalah tentang sifatnya orang-orang yang beriman. Jadi ayat 2, 3, 4, 5 itu sifatnya orang-orang yang beriman. 2 ayat tentang sifatnya orang kafir, itu ayat ke-6 dan 7. Nanti kita bahas. Kemudian 13 ayat tentang sifatnya orang munafik. Ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Allahu Akbar. Sifatnya orang beriman berapa ayat? 4. Sifatnya orang kafir 2. Sifatnya orang munafik 13. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membahas kenapa orang munafik kok sampai 13 ayat. Ini menunjukkan betapa banyaknya orang-orang munafik, saking banyaknya mereka. Banyak. Sampai sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala mengatakan, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Akan datang masa kepada manusia, akan datang satu masa kepada manusia, kalau kamu lemparkan anak panah kepada mereka ketika mereka sedang berada di dalam masjid untuk Jumatan, maka tiadalah anak panah itu mengenai kecuali siapa? Orang kafir atau orang munafik. Allahu Akbar.
Mereka di mana? Mereka di masjid untuk apa? Jumatan. Kita lempar anak panah. Nah, kalau istilah kita sekarang kita lempar batu secara acak, kita lempar batu gini aja. Maka yang terkena lemparan itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Ini menunjukkan betapa di akhir zaman ini banyaknya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Walaupun mereka mengaku sebagai orang Islam, ngakunya adalah Islam, KTP-nya Islam. Walaupun mereka juga sholat, karena Islam itu bukan hanya sholat. Islam itu bukan hanya sholat, Islam itu akidah yang benar. Termasuk akidah Islam itu adalah kepada siapa kita loyal, kepada siapa kita berlepas diri. Al-wala wal bara. Ini menunjukkan iman. Al-wala, kepada siapa kita bersikap wala, loyal, cinta, setia. Kepada siapa kita bara, benci, berlepas diri dan bermusuhan. Ini menunjukkan iman. Betapa banyaknya sekarang ini orang Islam kalau diajak mengamalkan Islam yang benar, mengamalkan sunnah, menghina kita, melecehkan kita, meremehkan kita, merendahkan kita. Ya kita husnudzan saja. Kita katakan saja mudah-mudahan ini tidak ngerti, mudah-mudahan ini tidak ngerti. Tapi kebanyakan dari mereka bukan tidak ngerti, tahu, tapi memang benar-benar tidak mau. Diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau, menghina, melecehkan, merendahkan. Ini kalau zaman sahabat dulu sudah masuk kategori apa? Masuk kategori munafik. Ya, 13 ayat orang munafik. Sampai-sampai ada seseorang yang berdoa. Di dalam doanya itu dia mengatakan, Allahumma ahlikil munafikin, ya Allah binasakanlah orang-orang munafik. Lalu sahabat Hudzaifah menegur, atau sahabat yang lain yang menegur, ya bena akhi, lau halaqallahu al-munafiqin lastawhashtum fit turuqat likillatis sa'alik. Ya. Jadi jangan berdoa ya Allah binasakan orang-orang munafik. Jangan berdoa gitu. Karena kalau doamu dikabulkan Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi kamu akan kesepian. Karena jalanan nanti sepi. Jadi kalau doamu dikabulkan Allah, kamu akan kesepian, jalanan akan sepi. Karena banyak orang yang apa? Yang binasa. Karena banyaknya orang munafik. Subhanallah. Jadi 13 ayat. Nanti kita masuk ya di antara sifat-sifatnya orang munafik tersebut. Selanjutnya kandungan ayat yang nomor keempat, bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah mengimani Al-Quran dan As-Sunnah. Mengimani Al-Quran dan As-Sunnah. Mengimani Al-Quran dan As-Sunnah adalah berarti mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang namanya mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mengimani Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di antara sifat orang-orang yang bertakwa pula adalah mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW, mengimani ajaran para nabi sebelum Rasulullah SAW. Di antara 3 kitab tadi, Taurat, Injil dan Zabur. Ya, yang tidak tahu namanya kita iman secara global. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa pula, mereka yakin dengan adanya akhirat. Benar-benar ada akhirat itu. Bahkan kehidupan kita di dunia termasuk kehidupan yang paling pendek dibanding akhirat nanti. Selanjutnya ayat yang nomor kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang punya sifat-sifat tadi, apa aja sifatnya? Kalau kita urut, iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan bagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengimani ajaran para nabi semuanya, yakin kepada akhirat. Orang yang punya sifat-sifat itu adalah mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah
Subhanahu wa taala. Di sini ada tafsiran yang sangat bagus dari Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ulaika ay al-muttasifuna bima taqaddam minal iman bil ghaib wa iqamis shalah wal infaq minal ladzi razaqahumullah wal iman bima unzila ila rasul wa man qablahu minar rusul wal iqan bid daril akhirah wa huwa yastalzimu al-isti'dad laha minal amal bis salihat wa tarkil muharramat ala hudan. Mereka itu yaitu orang-orang yang punya sifat yang telah disebutkan, iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mengimani apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan para Rasul sebelum beliau, yakin kepada hari akhirat, yang mana berarti mereka sudah bersiap-siap menghadapi hari akhirat itu dengan melakukan amal saleh, dengan meninggalkan yang haram. Ala hudan, mereka berada di atas petunjuk. Di sini ada kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah, orang yang yakin dengan adanya akhirat, percaya akhirat itu ada, berarti dia siap-siap menghadapi akhirat. Jadi bukan sekedar percaya. Kita percaya nanti ada akhirat, ada pembalasan, berarti kita semenjak sekarang sudah siap-siap mengerjakan amal soleh, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu ala hudan, di atas petunjuk, ai nur wa bayan wa basirah minallah. Mereka itu berada di atas cahaya, di atas penjelasan, di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang sukses, ai fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat. Jadi ini di antara resep sukses, yaitu di antara resep sukses adalah kita iman dengan semua yang wajib kita imani, dan kita benar-benar mengamalkan konsekuensi dari iman itu. Berarti kita adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, itu sering ada kata-kata orang sukses, baik dari pecahan kata-kata falaha atau aflaha atau faza, al-faizun, al-faizin, al-fauz, faqad faz, al-muflihun, al-muflihin, qad aflaha, dan seterusnya. Saya ada tulisan masalah ini, saya kumpulkan ayat-ayat sukses, semuanya saya kumpulkan. Ternyata kalau kita kumpulkan semuanya, tidak ada satupun ayat itu yang mengatakan bahwa orang sukses dalam sukses di dunia. Tidak ada. Orang sukses itu adalah orang yang hartanya berlimpah, mobilnya mengkilat, rumahnya mewah, istrinya cantik, dan yang lainnya. Tidak ada. Semua orang sukses di Al-Quran itu intinya adalah orang yang hidupnya itu ketika di dunia bermanfaat. Ketika di dunia hidupnya bermanfaat, dia banyak beramal soleh, dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian ketika ditanya di kuburan, fitnah kubur, dia bisa jawab, sukses. Lalu dia selamat dari azab kubur, dia mendapatkan nikmat kubur. Demikian pula ketika hari kiamat dibangkitkan, urusannya lancar, manusia kepanasan, dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Timbangan kebaikannya berat, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, mendapat syafaatnya Rasulullah SAW, minum dari telaganya Rasulullah SAW, bisa melewati sirat dengan lancar, dengan mudah. Kemudian dia masuk ke dalam surga, memandang wajah Allah yang maha mulia, dan mendapat ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi kepada dia selama-lamanya. Itulah orang yang sukses. Itulah orang sukses. Jadi intinya di dunia hidupnya benar-benar bermanfaat. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan sampai kita hidup di dunia, hidup kita tidak ada manfaatnya. Mari kita berusaha menjadi orang yang hidup kita benar-benar bermanfaat. Hidup kita benar-benar bermanfaat.
Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Karena itu moto hidup kita adalah hidup harus bermanfaat. Ketika kita hendak berbuat baik, jangan meremehkan. Yang membuat kita tidak berbuat baik adalah kita meremehkan kebaikan. Wah, ini sedikit, perlu sedikit, ini masih kurang, nanti aja, nunggu sempurna dulu. Akhirnya kita nggak berbuat. Udahlah, takdiran minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ada kebaikan, kerjakan. Kerjakan segera, secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Sekarang juga. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Sukses. Kemudian di sini juga disebutkan di atas definisi sukses adalah alladzina adraku ma talabu wa najaw min syarri ma minhu harabu. Orang sukses adalah yang mendapatkan apa yang dia cari dan selamat dari apa yang dia takutkan. Yang kita harapkan kita dapat, yang kita takutkan kita selamat. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah ridhonya Allah dan surganya Allah. Yang kita takutkan adalah murkanya Allah dan nerakanya Allah. Orang sukses apabila mendapat ridho Allah dan surga Allah, apabila selamat dari murka Allah dan nerakanya Allah. Dan itu diantara doa yang terbaik adalah kita mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa yang bagus. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Kemudian termasuk orang sukses pula adalah al-fawz bit-thawab, mendapatkan ganjaran, wal khulud fil jannah, kekal di dalam syurga, wan najah mimma a'addallahu li'adaihi minal 'iqab, selamat dari azab yang disediakan oleh Allah untuk musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 5 ayat adalah tentang sifatnya orang-orang yang beriman. Selanjutnya kita masuk ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini tentang sifatnya orang-orang apa tadi? Orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Subhanallah. Jadi orang kafir diberi peringatan atau tidak sama saja tidak beriman, tidak ada faedahnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapakah orang kafir itu? Ai ghattau al-haqqa wa sataruhu. Itu orang yang menutupi kebenaran. Jadi kafir itu menutupi kebenaran. Karena itu sampulnya buku namanya apa? Kafir. Kafir dari kata-kata kafir, yang menutupi buku. Jadi orang kafir itu menutupi kebenaran. Menutupi kebenaran. Karena banyak orang-orang yang non-muslim sekarang ini, itu banyak yang tahu kalau Islam itu benar, tapi oleh mereka ditutup-tutupi kebenaran itu. Ya. Alhamdulillah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Jadi orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Terus sekarang masalahnya begini, apakah kita tetap mendakwai mereka? Karena Allah sudah mengatakan orang kafir kamu beri peringatan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Apakah kita tetap mendakwai mereka? Jawabannya apa? Jawabannya kita tetap mendakwai mereka. Dakwah jalan terus. Karena dakwah ini adalah kewajiban. Kewajiban kita adalah menyampaikan, ngajak orang, menyampaikan. Orang mau, alhamdulillah. Orang tidak mau, yang penting kita sudah menyampaikan. Di sini ada saya kumpulkan beberapa ayat tentang kewajiban kita adalah menyampaikan. Soal orang mau iman, tidak mau iman, mau terima, tidak mau terima, itu bukan urusan kita, itu urusannya dia dengan Allah. Yang penting kita sampaikan
sampaikan dan sampaikan. Di dalam surat Ali Imran ayat nomor 20. Ini juga penting untuk kita semua, untuk antum semuanya. Ya, untuk antum semuanya ini penting. Yaitu bahwasanya kewajiban kita hanya menyampaikan. Karena nanti intinya manusia ada dua kelompok, ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Ahlus sa'adah, orang-orang yang Allah telah menetapkan mereka adalah orang-orang bahagia, calon-calon penghuni surga, mau menerima. Ada lagi ahlus syaqawah, orang-orang yang Allah telah menetapkan mereka sebagai orang-orang yang sengsara, ahli neraka. Karena tidak mau diberi hidayah, tidak mau, dia tambah disesatkan oleh Allah. Ini diberi hidayah mau, tambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ali Imran ayat 20, wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Jika mereka berpaling, maka hanya saja kewajibanmu itu menyampaikan. Mereka berpaling tidak masalah, kewajibanmu hanya menyampaikan. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 92, fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Kalau kamu berpaling, ketahuilah bahwa kewajibannya Rasul kami adalah menyampaikan. Kamu berpaling, urusanmu dengan Allah. Kewajibannya Rasul adalah menyampaikan. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 99 sampai 100, ma'ala rasuli illal balagh. Tiadalah kewajiban Rasul melainkan menyampaikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Qul la yastamil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Walaupun membuat kamu tercengang banyaknya yang buruk. Ini buruk, ini baik. Yang baik cuma sedikit, yang buruk banyak. Jangan kamu tercengang. Biasa itu sunnatullah. Musuhnya Nabi dengan pengikutnya Nabi lebih banyak mana? Lebih banyak musuh. Orang di dunia ini yang mendapat hidayah sampai yang tersesat lebih banyak mana? Yang tersesat. Jadi kebenaran identik dengan sedikit. Ya. Orang kafir dengan orang Islam yang banyak mana? Kafir. Orang Islam sendiri, Islam yang sesuai dengan sunnah dengan yang tidak sesuai sunnah lebih banyak mana? Yang menyimpang dari sunnah. Sesuai sunnah sedikit. Islam yang sesuai sunnah, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas banyakan mana? Lebih banyak yang tidak ikhlas, tambah mengerucut. Ini adalah sunnatullah. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka para sahabat Rasulullah SAW ketika diberitahu umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Para sahabat apa menjawabnya? 73 golongan, 72 masuk neraka. Yang masuk surga cuma 1. Apa kata sahabat? Manhum. Yang selamat siapa? Jadi yang selamat siapa? Jadi yang penting kita mencari siapa yang selamat. Kita mencari mana yang selamat, mana yang benar. Saya ingin mengikuti yang benar, yang benar-benar Islam sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 40, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Kewajibanmu menyampaikan. Nanti kami yang akan memberikan perhitungan. Kemudian juga di dalam surat An-Nahl ayat nomor 35, fahal 'alal rusuli illal balaghu al-mubin. Tiadalah kewajiban para rasul melainkan hanya menyampaikan saja. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat 54, wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Tiadalah kewajiban rasul melainkan menyampaikan. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 48, in 'alaika
in a'radu fama arsalna 'alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh. Kalau mereka berpaling, kami tidak mengutus kamu untuk menjaga mereka. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Kemudian juga di dalam surat At-Taghabun ayat nomor 12, fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Jika kamu berpaling, maka tiadalah kewajiban Rasul kami melainkan menyampaikan. Jadi menyampaikan, dan menyampaikan. Karena itu ini hubungannya dengan surat Al-Kahfi yang sedang kita bahas. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bi hadzal hadithi asafa. Rasulullah hampir-hampir bunuh diri karena apa? Kecewa. Umatnya diajak iman tidak mau, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam. Karena orang-orang kalau diajak kepada kebaikan pada nolak. Bahkan menuduh yang mengajak berbuat baik nanti akan mengakali. Contohnya begini, ini ada makanan yang lezat. Makanan yang tampilannya itu lezat. Bagus sekali tampilannya. Tapi di dalamnya ada racunnya. Tidak kelihatan dari luar, yang kelihatan luarnya bagus. Kita bilang kepada orang-orang, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, jangan makan ini, ada racunnya. Kira-kira antara yang percaya dengan yang tidak percaya lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak percaya. Wah, jangan. Itu sampai 3 kali. Ada cepet dewe kalau sate. Ya kali kamu mau diambil sama ustadznya, mau dimakan sendiri. Karena apa? Karena kebanyakan orang tidak tahu. Kebanyakan orang walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Jangan percaya, ada fitnah, nuduh dan yang lainnya, mereka makan ya binasa. Jadi seperti itu. Karena itu nanti hari kiamat ada nabi yang datang umatnya cuman kurang dari 10. Ada nabi yang datang umatnya cuman 1 atau 2 saja. Dan nabi yang datang gak punya umat. Apakah nabinya sama? Tidak sama. Nabi itu benar, dia telah menyampaikan. Ukurannya sukses atau tidak sukses itu bukan karena banyaknya pengikut. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran dengan cara terbaik, berarti kita sudah sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatan wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Subhanallah. Ini yang paling bahaya itu. Jadi oleh Allah sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Oleh Allah sudah dikunci mati hatinya dan pendengarannya, dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah mengunci mati? Wa ala absarihim ghishawah, di mata mereka juga ada ghishawah. Ghishawah kalau zaman sekarang ini katarak, ya ada penutupnya. Ya, jadi hatinya dikunci mati, telinganya dikunci mati, matanya dikasih penutup katarak. Apakah Allah zalim? Apakah Allah zalim? Pertanyaannya. Jawabannya tidak. Yang menjadikan Allah mengunci mati hati mereka, mengunci mati telinga mereka, menjadikan di mata mereka ada penutup, karena memang itulah yang mereka pilih. Itulah pilihan mereka. Allah sering mengucapkan di dalam Al-Quran itu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah nyimpang, diajak lurus tidak mau, mereka benar-benar pilih nyimpang, maka oleh Allah ditambah lagi mereka semakin nyimpang. Nanti ada ayatnya lagi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakitnya. Jadi Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Karena memang inilah pilihan mereka. Contohnya orang-orang non-muslim sekarang. Kenapa mereka tidak mau belajar Islam? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan radio? Bukankah Allah telah memberikan fasilitas berupa pendengaran untuk mendengarkan, mata untuk melihat, hati akan
mencerna, kenapa nggak dipakai? Berarti mereka nggak mau kan? Karena mereka nggak mau dan mereka pilih sesat, maka pilihan mereka oleh Allah diberikan ditambah oleh Allah sesat. Subhanallah. Karena itu Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Sudah jelas ajarannya Rasul, sudah jelas pemahamannya para sahabat, tidak mau menyimpang, nyeleweng. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami selewengkan dia sebagaimana dia milih untuk nyeleweng. Ini sudah kebenaran itu jelas. Sehingga para ulama mengatakan al-haqqu ablaj wal batilu laj. Kebenaran itu jelas seperti matahari di siang bolong, tinggal mau atau tidak mau. Mau yang untung kita, enggak mau yang rugi adalah kita. Jadi ketika Allah mengunci mati hati orang-orang kafir, mengunci mati telinganya orang kafir, membuat penutup di hati orang kafir, Allah tidak salah. Karena itu adalah pilihan mereka. Allah tidak zalim. Itulah yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi ini adalah pilihan. Karena itu kita iman kepada takdir Allah. Dan iman kepada takdir ini tidak akan sempurna sehingga kita yakin bahwa Allah memberikan kepada kita pilihan. Jadi termasuk kesempurnaan iman kepada takdir adalah kita meyakini bahwa Allah memberikan kepada kita pilihan. Kita bisa milih. Sekarang ini saja kita bisa duduk di majelis ta'lim dan kita juga bisa menyimpang di majelis-majelis maksiat. Betul atau tidak? Yang pilih siapa? Pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Karena itu Allah mengancam walahum adzabun adzim, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Karena itulah yang mereka pilih. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan beberapa hadis yang mana bahwasanya hadis sahih riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Jadi fitnah itu akan singgah di hati seperti tikar, anyaman tikar. Jadi fitnah masuk ke hati seperti anyaman tikar. Masuk seperti itu, membuat anyaman seperti itu. Fa ayyu qalbin ashrabaha nukitat bihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat bihi nuqtatun bayda. Hati yang mengambil fitnah itu, mengambil kemaksiatan, mengambil penyimpangan, mengambil penyelewengan, maka tertitik di dalamnya satu titik hitam. Hati yang mengingkarinya, maka tertitik di dalamnya satu titik putih. Sehingga nanti akhirnya hati menjadi dua kelompok. Ada hati yang putih bersih, ada hati yang hitam legam. Satu maksiat, satu titik hitam. Satu kebaikan, satu titik putih. Dua maksiat, dua titik hitam. Terus semakin banyak titik hitamnya sampai hatinya menjadi hitam legam. Kalau sudah hitam legam, itulah yang namanya khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hatinya karena banyaknya kemaksiatannya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbih fa intaba wa naza'a wasta'taba sukila qalbuh atau saqala qalbah. Sesungguhnya orang beriman apabila berbuat satu dosa, maka tertitik di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau dia taubat, dia tidak berbuat lagi, dia sadar, maka menjadi bersih lagi hatinya. Jadi walaupun sudah ada titik hitamnya bisa bersih dengan catatan kita taubat dan sadar, kembali ke jalan yang lurus. Wa in zada hatta ta'lu qalbah. Kalau dia bertambah dosanya, tambah hitamnya sampai menguasai hatinya hitam itu. Fadzalika ran alladzi qala Allah Ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah yang namanya karron, yang difirmankan
yang paling kita takutkan, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci mati. Karena itu kita perlu selalu memperhatikan hati kita. Hati-hati, waspada dengan hati. Jadi pertanyaan yang baik itu bukan bagaimana kabarmu. Ya, pertanyaan yang baik itu adalah kaifa halul qalbik, bagaimana kabar hatimu hari ini? Apakah hatimu bersih ataukah hatimu kotor? Kita sendiri merasakan kalau sudah banyak maksiat, sholat rasanya tidak enak, ibadah tidak enak, baca Al-Quran tidak enak, bangun malam berat. Kalau bangun malam tidak merasakan nikmatnya, bangun malam. Kenapa? Banyak titik hitam di hati kita. Jadi berarti kita perlu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai sudah seperti orang kafir, benar-benar dikunci mati, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan ayat 6 dan 7 ini bahwasanya kewajiban kita adalah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang mengikuti atau tidak mengikuti, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan ayat ini pula bahwa orang-orang kafir itu selalu menutup diri, tidak mau membuka diri, dan selalu menutup-nutupi kebaikan dan kebenaran. Kemudian di antara kandungannya pula, karena orang-orang kafir memilih untuk sesat, maka Allah menjadikan mereka tambah sesat. Bahkan Allah mengunci mati hati mereka. Hatinya dikunci mati, telinganya dikunci mati, dan matanya ditutup. Dan orang yang kafir akan mendapatkan azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala nanti hari kiamat. Ya. Itu dulu aja. Insyaallah nanti kita akan bahas ayat berikutnya, ayat 8 tentang sifat-sifat orang munafik. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Boleh tanya melalui SMS, boleh tanya melalui tulisan. Kalau SMS di HP saya 0816 429 6227. Dan ini sudah banyak SMS yang masuk. Saya pilih yang sesuai dengan materi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz, wa fiik barakallahu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar kita bisa mudah bangun untuk sholat malam? Saya tiap hari sudah setel alarm buat bangun malam, tapi kadang dengar, kadang tidak. Apa karena saya banyak melakukan maksiat di siang hari? Iya. Ya, resep supaya bangun malam itu banyak. Di antaranya adalah kita punya niat yang kuat, kemauan keras ingin bangun malam. Kemudian di antaranya pula sebelum tidur berdoa kepada Allah supaya dibangunkan pada malam hari nanti. Kemudian di antara kiatnya pula adalah nyetel beker. Kemudian di antara kiatnya pula adalah meninggalkan maksiat di siang hari. Kemudian di antara kiatnya pula adalah yaitu jangan terlalu payah di siang hari, jangan terlalu capek. Karena itu perlu tidur siang hari. Wailulah itu perlu tidur siang hari walaupun sebentar. Itu di antara kiat-kiatnya. Karena sebagian salafus saleh mengadu, la astati'u qiyamal lail, aku tidak bisa sholat malam. Apa jawabannya? La ta'sihi bin nahar wa huwa yuqimuka bil lail. Jangan maksiat kepadanya di siang hari, nanti dia akan membangunkanmu pada malam hari. Kemudian juga kemauan yang keras, dipaksa. Memang badan kita yang maunya adalah bermalas-malasan, tapi kita paksa. Kalau kita paksa nanti akan terbiasa. Sebagian salafus saleh itu sholat malam memaksa, tidak menikmati selama 20 tahun, baru bisa menikmati 20 tahun kemudian. Jadi perjuangan untuk bisa menikmati sholat malam itu 20 tahun. Setelah itu baru bisa menikmati sholat malam. Jadi berjuang, latihan. Apa boleh sholat tahajud dikerjakan
qiyamul lail dan tahajud. Tahajud juga qiyamul lail, cuma khusus tahajud. Ya, Ana baru mendirikan TPQ gratis baru 2 bulan. Murid Ana sekarang 60 anak. Anak juga sediakan Al-Quran gratis bagi yang tidak mampu membeli. Dan kalau habis ngaji, kami kasih anak-anak minum atau makan ringan atau es. Apakah ini termasuk sedekah? Kalau memang ini kebaikan, Ana minta doa Ustaz dan jamaah semoga istiqomah. Iya, Masya Allah, itu amal kebaikan. Itu amal kebaikan termasuk sedekah itu. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan istiqomah. Saya pilih sesuai dengan materinya. Ya, ini ada masalah rumah tangga. Tadi kan disinggung juga kan, apa kepada keluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah benar Ustadz perasaan saya yang merasa terzalimi oleh suami karena saya merasa saya melalui suami, tetapi jika saya menginginkan sesuatu selalu ditolak atau tidak diizinkan, bahkan sering dibohongi. Terus soal nafkah, katanya dengar dari Ustaz Adromi nafkah tidak boleh diberikan semua kepada istri. Contoh gaji suami 500.000 yang diberikan 100.000 untuk makan keluarga sebulan, dan asumsi sisanya untuk hal tidak terduga dipegang suami. Syukur Ustaz. Tidak benar itu. Tidak benar ya, kalau yang mengatakan saya tidak benar. Adapun kalau gaji tidak diberikan istri semuanya benar. Istri itu diberi nafkah selayaknya, sandang, pangan, papan selayaknya. Jadi bukan berarti kita dapat gaji berapa diberi istri semuanya, bukan gitu. Ya, jadi gaji tetap dipegang oleh suami. Nah, istri diberikan nafkah yang selayaknya. Kecuali kalau mungkin nanti istri yang dipersilakan untuk bagian manajemen keuangan rumah tangga, tidak apa-apa. Ini gajinya saya berikan kamu semuanya, kamu yang memanage gaji ini, di manage manajemennya. Mungkin dia pandai, silakan. Jadi bukan hanya diberi 100.000. Saya tidak pernah mengatakan diberi 100.000 ya. Saya tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya istri itu berapa? Kalau kebutuhannya 200.000 dan kita mampu memberi 200.000, kita beri 100.000, ya kita dosa. Karena kita tidak memberikan nafkah yang selayaknya. Kalau kita mampu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, apakah dosa jika saya beranggapan bahwa lebih baik hidup sendiri daripada nikah lagi? Ini berdasarkan pengalaman pahit nikah. Nikah dengan ikhwan, tapi setelah nikah perangainya jauh dari syariat. Jazakallahu khair. Oh iya Bu. Oh, ini berarti tak kapok ini ya. Jangan putus asa. Itu berarti dapat ikhwan yang tidak tepat. Karena masih banyak orang yang baik. Coba lagi sekali lagi. Jadi hidup harus berani mencoba. Hidup ini harus berani mencoba, berani mengambil sikap. Hidup ini gak buat enteng saja. Ujung-ujungnya apa sih hidup ini? Ujung-ujungnya mati, selesai. Iya. Jadi jangan putus asa. Ini namanya putus asa. Orang beriman gak boleh putus asa. Ya, kalau sudah berarti dapat ikhwan gak cocok, atau dapat akhwat, dianggap akhwat baik ternyata jelek, gak cocok. Ya mungkin kita sempat terpukul di awalnya Pak. Ya terpukul ini, benar-benar terpukul, gak cocok. Tapi jangan putus asa, coba lagi, sekali lagi. Gak cocok lagi ya cari lagi. Jangan dibuat repot hidup ini. Nikah, cocok, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, sujud syukur, saya dapat jodoh yang baik, dapat ikhwan yang baik, dapat akhwat yang baik, sujud syukur, alhamdulillah. Dapat yang tidak baik, berujung perceraian, dunia tidak selebar daun kelor. Banyak jalan menuju ke Mekah. Nikah lagi, dapat yang baik, alhamdulillah sujud syukur. Tidak baik, berujung pada perceraian, cari lagi yang lainnya, masih ada yang baik, berarti
nanti kapan-kapan akan tepat dapat yang baik. Iya, jadi gitu, jangan putus asa. Harus besar hati, masih banyak orang yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Anda punya tabungan zakat mal 3 tahun dan belum bisa menunaikannya karena punya tanggungan hutang sama kebutuhan rumah tangga. Apakah Anda dosa? Mohon solusinya. Jazakumullah khair ya wa iyyakum. Kalau memang punya tanggungan zakat harus bayar. Utang kepada manusia itu harus bayar. Apalagi utang kepada Allah, lebih layak untuk bayar utang kepada Allah. Nah ini yang jadi masalah, kenapa kok sampai punya utang zakat sampai 3 tahun. Jadi sekarang berupaya untuk bayar utang zakatnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Dihitung zakatnya berapa, ditabung. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau sudah dapat bayarkan. Ustaz, tolong jelaskan tentang fadilah berdakwah dan ancaman bagi orang yang tidak mau berdakwah padahal orang itu punya ilmu. Ya, dakwah itu wajib. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat ini menjadi umat terbaik karena umat ini punya kelebihan. Kelebihannya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kalau kita tidak ada yang dakwah, nanti Allah murka. Kalau Allah murka, yang kena azab siapa? Semuanya. Dan orang yang terbaik adalah orang yang mau berdakwah. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak kepada Allah dan dia beramal saleh. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Jadi biasanya orang meninggalkan dakwah itu banyak kendalanya. Contohnya seorang ustaz. Ini banyak kejadian ya. Seorang ustaz ada kalanya meninggalkan dakwah karena apa? Karena faktor ekonomi. Karena dakwah ini kalau kita mau ikhlas karena Allah ya, benar-benar karena Allah, tidak menjanjikan materi. Kecuali kalau kita mau dakwah niatnya memang cari uang dapat banyak. Karena jalan dakwah diselewengkan gampang. Tinggal kita milih mana, milih jalan ke akhirat, jalurnya atau jalurnya ke dunia. Milih mana? Kalau jalur kita akhirat, siap hidup susah. Ini sudah pilihan, ini adalah pilihan saya. Saya siap sederhana, apa adanya, siap susah. Ini pilihan. Nah kemudian ternyata di tengah jalan dia buat banyak tanggungan. Tanggungan anak, istri dan yang lainnya. Akhirnya mulai coba-coba kerja. Ketika mulai coba-coba kerja, akhirnya kok enak kerja, dapat uang. Akhirnya waktunya lebih banyak untuk kerja. Sehingga mau dakwah, alasannya kerja cari nafkah. Mau dakwah, alasannya kerja cari nafkah. Akhirnya dakwahnya malah dipinggirkan. Lama-lama tidak dakwah sama sekali. Sampai dia nulis surat, saya mengundurkan diri dari dakwah. Ya. Ada orang pernah kirim surat ke saya, mengundurkan dari dakwah. Saya bilang ini kirim surat ke Allah saja, jangan ke saya. Jadi mengundurkan diri dari dakwah, mau kirim suratnya ke saya. Ya lapor kepada Allah sana, saya mengundurkan diri dari dakwah. Jadi dakwah tidak ada berhenti. Sampai kapan berhentinya dakwah ini? Yang bisa menghentikan dakwah ini adalah mati. Mati baru berhenti dakwahnya. Kalau selama hidup, selama jiwa dikandung badan, dakwah jalan terus. Ya. Pertentangan antara yang hak dan yang batil terus tegak sampai hari kiamat. Yang penting adalah tadi itu. Ini adalah jalan pilihan saya, dan jalan pilihan. Dan saya siap dengan semua resiko yang di dalamnya. Nikmat. Ustaz, apakah seorang penjahit juga ada zakatnya? Bagaimana cara mengeluarkan zakat bagi seorang yang kerjanya menjahit? Ya dilihat dulu hartanya mencapai nisab atau tidak. Kalau hartanya mencapai nisab, ya 595 gram perak, dihitung aja itu berapa keluarnya nanti. Kalau mencapai itu dan berputar 1 tahun, kena zakat 2,5%. Ustaz, apabila seorang mempunyai hutang dan ingin sedekah, apa yang harus diutamakan, sedekah atau bayar hutang? Yang diutamakan adalah bayar hutang dulu. Bayar hutang adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Ustaz, insya Allah bila saya punya
harta 1 miliar, zakatnya 250 juta. Jika zakat tersebut saya bangunkan tempat ibadah, boleh enggak? 1 miliar bukan 250 juta. 1 miliar itu 25 juta. Untuk bangun masjid boleh apa enggak? Tidak boleh. Karena masjid tidak masuk di 8 golongan yang ada di surat atau ayat nomor 60. Fisabilillah itu bukan masjid. Fisabilillah itu adalah perang di jalan Allah, beli senjata, atau juga untuk penuntut ilmu, untuk dakwah di jalan Allah, untuk biaya-biaya dakwah. Itu boleh termasuk fisabilillah. Tapi kalau benda-benda seperti bangunan-bangunan, masjid, pondok, bangunan tidak boleh bangunan itu. Untuk bangunan tidak boleh. Karena masih banyak yang lainnya yang membutuhkan. Semua barang dagangan pada setiap tahunnya harus dihitung dan dikenai zakat sebesar 2,5%. Bagaimana dengan hasil niatannya? Apakah masih dikenakan zakat juga? Iya. Jadi modal sekaligus juga keuntungannya dihitung semuanya. Jadi bukan hanya modal saja, bukan hanya keuntungan saja, semuanya. Karena itu barang-barang elektronik misalnya dihitung semuanya yang ada itu berapa. Mengenai doa malam Lailatul Qadar, apa memang khusus untuk malam tersebut? Itu umum ya. Kita baca sekarang juga boleh, kita baca harian juga boleh. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bagus itu. Terutama pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara bersiwak Nabi? Apa ada tata cara tertentu atau bebas? Memang saya pernah ketika di pondok dulu itu diberi contoh oleh guru cara bersiwaknya Nabi ya. Tapi entah ada beberapa versi. Kebetulan saya tidak bawa siwak, ketinggalan di rumah. Jadi itu dari kanan ke kiri ya, kanan kiri ya. Atau ada yang menyebut seperti angka 8 ya. Jadi gini ya. Kemudian terakhirnya lidahnya. Nah, terakhirnya lidahnya digitukan. Jadi terakhirnya itu lidahnya digosok dari dalam ke luar. Saya kebetulan tidak bawa siwak, biasanya saya bawa. Ya, jadi gini, seperti angka 8 dulu. Gini ya. Kemudian terakhirnya lidahnya digosok dari dalam ke luar. Seperti itu. Setelah sampai nisabnya kami keluarkan zakat harta kami, misalnya sebesar 1 juta. Pertanyaan, bolehkah zakat 1 juta itu kami berikan kepada beberapa orang, tidak hanya pada 1 orang saja? Jawabannya boleh. Boleh ya. Apakah zakatnya itu harus dalam bentuk uang atau boleh dalam bentuk sembako? Nah, ini ada beberapa fatwa dari para ulama, yaitu diantaranya ada yang mengatakan harus sesuai dengan bentuk zakatnya. Kalau zakatnya harta, keluarnya harta. Kalau zakatnya beras, keluarnya beras, sesuai dengan bentuknya. Zakat fitrah keluarnya adalah bahan pokok, ya, beras. Kita biasa makan beras, zakatnya beras. Biasa makan gandum, zakatnya gandum. Tidak boleh uang. Jadi sesuai dengan yang dikeluarkan. Bagaimana kalau benda-benda perniagaan? Dia jualan elektronik, jual TV, apa ngeluarkan TV? Enggak. Itu masuk kategori mal, harta. Itu masuk kategori zakat harta, mengeluarkannya uang. Apa ciri-ciri orang yang beriman, yang dicintai Allah, yang membedakan dengan orang munafik? Nanti ada ketentuannya ya. Nanti ada perincian-perincian di antara sifatnya orang-orang munafik, sifatnya apa saja, macam-macam. Bagaimana cara sedekah dengan ikhlas, sedangkan di lain pihak kita memohon kepada Allah dimudahkan hajatnya? Boleh. Jadi kita sedekah dengan ikhlas, mengharapkan cinta Allah, mengharapkan ridha Allah, surga Allah, takut murka Allah, neraka Allah, sambil kita berharap kebaikan Allah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit ini, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada harta. Boleh. Itu termasuk niat yang baik. 1 dinar untuk keluarga lebih baik dari 1 dinar untuk fisabilillah. Hadis maksud dari di atas bagaimana Ustaz? Maksudnya adalah yang wajib didahulukan. Nafkah kepada keluarga itu adalah wajib.
Itu didahulukan nomor satu daripada menyumbang yang lainnya dulu. Jadi keluarga di nomor satu kan karena wajib. Ustaz, saya mau tanya, ada orang yang loman tapi tidak sholat, hanya puasa Ramadan saja, itu hukumnya bagaimana dan apa diterima amalannya? Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Para ulama ketika ditanya seperti ini mengatakan, silakan, tidak apa-apa. Dia berbuat baik, dia sedekah, dia puasa Ramadan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kebaikannya itu akan menyadarkan dia di kemudian hari dia mau sholat. Walaupun statusnya kafir karena tidak sholat, tapi dia puasa tidak apa-apa. Karena puasa adalah kebaikan. Mudah-mudahan dengan puasanya dia itu akan menyadarkan dia di kemudian hari sadar menjadi orang baik. Ya, Ustaz, bagaimana kalau ada saudara dekat yang tidak bisa atau tidak mau kerja berat, jadi hanya menunggu bisnis-bisnis besar, tapi ada kebutuhan menggantungkan saudara-saudara, itu termasuk orang yang perlu disantuni, syukur. Nah, ini nggak benar. Jadi ini ibaratnya seperti apa? Jadi ini seperti orang yang lebih suka dengan ayam tapi mimpi daripada telur tapi di alam nyata. Jadi bisnisnya di depan mata tidak mau karena dianggap kecil. Berhayal pada bisnis yang besar, jangan. Semuanya ada kecil ambil kecil, ada besar ambil besar. Adapun kita nyantuni atau tidak, dilihat saja maslahatnya. Ya, maslahatnya. Kalau ada mendidik dia tidak diberi, media terdidik, ya jangan diberi. Tapi kalau kira-kira tidak mendidik dia, malah menjadikan keadaan tambah parah, tambah jauh, ya diberi saja. Kita timbang-timbang antara maslahat dan madharatnya. Apa orang Islam itu harus punya imam, pimpinan atau ikut organisasi? Kalau imam ya harus, cuma sekarang belum ada. Yang dimaksud imam itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, bukan kelompok. Adapun ikut organisasi tidak. Jadi tidak harus kita ikut organisasi. Saya mau tanya tentang sholat pada waktu saya jam 9 pagi Jumat. Saya kecapean, saya sampai tertidur, sampai nggak bisa sholat Jumat. Apakah saya kafir? Ya. Jadi ketiduran nggak bisa Jumatan ya tidak apa-apa. Ketiduran tidak sengaja. Kecuali kalau orang meninggalkan Jumatan sampai 3 kali berturut-turut, para ulama mengatakan dia kafir dengan sengaja. Kalau tidak sengaja ketiduran, maka ketika bangun sholat saja, sholat zuhur. Sholat zuhur. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum sholat sunnah jika dilaksanakan pada waktu jam kerja kantor? Contoh sholat duha dan lain. Ya. Kalau memang dibolehkan oleh atasan kita dan tidak mengganggu jam kerja, tidak apa-apa. Kalau tidak dibolehkan dan mengganggu jam kerja, jangan. Kemudian ini ada, tolong dijelaskan khusus untuk jamaah Masjid An-Nur yang masuk ke masjid masih menaiki sepeda motornya. Meskipun sudah himbauan, ada himbauan dan larangan. Iya, memang di kampung ini ada himbauan, tidak boleh naik sepeda motor ya. Tapi nggak berlaku, itu semuanya melanggar. Orang kampungnya melanggar, orang luar kampung juga melanggar. Saya sendiri kepingin supaya itu benar-benar berjalan. Tapi realitanya tidak ada yang menjalankan. Jadi orang luar kampung pun akhirnya niru orang kampung sendiri melanggar. Bagaimana dengan orang luar kampung? Memang hukum asalnya tidak boleh. Ada peraturan tidak boleh naik kendaraan, tapi dilanggar. Jadi kalau kita mau nonton itu bagus, alhamdulillah. Iya. Ustaz, tadi dikatakan bahwa hasil bumi atau tanaman berupa jeruk, apel dan lain-lain termasuk dalam zakat harta. Lalu bagaimana cara mengeluarkan zakat tersebut? Keluarkan harta. Jadi keluarnya ada harus apelnya, keluarnya harta karena masuk zakat mal. Kecuali kalau beras keluarnya adalah beras, ada zakat hasil bumi. Di SMS-nya masih banyak, saya pilih yang sesuai dengan materi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa boleh kita menyediakan uang khusus pengamen atau pengemis yang datang ke rumah kita? Kalau pertanyaannya boleh apa tidak boleh, ya mudah-mudahan boleh supaya kita tidak diganggu. Karena nanti pengamen atau pengemis ya tidak diberi nanti marah-marah, atau di lampu merah tidak diberi nanti marah-marah, nanti mobilnya malah dirusak mobilnya. Bagaimana jika ada orang yang berkata bahwa semua agama itu baik, yang penting tidak menyakiti sesama manusia? Bagaimana sikap kita selaku muslim? Semua agama itu baik menurut manusia, tapi tidak baik menurut Allah. Yang baik menurut Allah cuma satu agama saja, inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah cuma Islam saja. Jadi agama baik kan menurut penilaiannya manusia. Penilaian yang penting adalah penilaiannya Allah. Agama yang baik adalah agama Islam, harus mengikuti agama Islam. Jadi kita nasihati aja bahwa itu kata-kata yang berbahaya, bisa menyebabkan orang kafir, masuk dalam aliran pluralisme, menyatakan semua agama itu sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, doa apa supaya mudah mendidik anak karena saya sangat kesulitan membangunkan anak dan puasa bulan Dzulhijjah. Ya. Ini memang musibah ya. Kadang punya anak itu dibangunkan pagi itu sulit, tapi kita jangan putus asa. Anaknya umur berapa dulu? Kalau sudah umur 10 dipukul tidak apa-apa. Dikasih air, diperciki air wajahnya. Anaknya marah-marah tidak apa-apa. Perciki air. Dipukul juga tidak apa-apa, dengan catatan pukulan yang tidak menyebabkan luka, yang tidak menimbulkan bekas. Atau kadang perlu sekali-kali juga agak keras sedikit di kamar mandi disiram air dingin. Tidak apa-apa, sekali-sekali untuk memberikan pelajaran. Nanti insya Allah anaknya itu akan kapok. Jadi keras sesekali, ya, keras sesekali untuk memberikan pelajaran itu tidak apa-apa, sesekali saja. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah, jangan lupa. Jadi mendidik anak itu kita juga minta pertolongannya Allah. Ya Allah, saya kesulitan didik anak saya, ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba. Jadi kita berdoa, kita berusaha, hasilnya apa terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon diulang berapa jumlah Nabi dan Rasul menurut hadis yang sahih. Ya, jumlahnya Nabi itu 124.000, jumlahnya Rasul 315. Itu hadisnya sahih. Cuman saya perawinya siapa, saya tidak menghafalkan perawinya ya. Yang saya hafalkan itu adalah hadis ini adalah hadis yang sahih. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Ar-Rusul wa Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis tentang di akhir zaman zina menyebar sehingga orang alim tidak bisa melarang, cuma menyuruh tidak zina di tempat umum? Apakah ini menjadi dalil pembenaran terhadap lokalisasi saat ini yang dianggap sebagai akhir zaman? Apakah bisa berdalil dengan kaidah fikih mengambil mudarat yang lebih kecil dibanding yang besar zina di tempat umum? Apakah boleh berjual beli dengan PSK yang semua hartanya hasil zina dari bangkit di Samarinda? Masya Allah, dari Samarinda ini. Jadi karena ada hadis kan bahwasanya nanti akhir zaman itu orang berzina di jalanan, sehingga orang yang baik saat itu tidak bisa melarang jangan zina, tidak bisa. Orang yang baik hanya bisa mengatakan la waraitaha wara'al haqq. Kalau zina jangan di sini, kalau zina di balik tembok saja. Iya. Apakah ini dalil boleh mengadakan lokalisasi? Lokalisasi untuk perzinahan? Bukan dalil, itu adalah hadis ini bukan membolehkan. Hadis ini menjelaskan tentang betapa rusaknya akhir zaman, betapa jeleknya akhir zaman. Kemudian apakah lokalisasi itu meminimalisir keburukan? Tidak. Malah memudahkan orang untuk berbuat zina. Tidak ada lokasinya. Dan kewajiban kita adalah amar ma'ruf
Tanya Ustaz, tadi disebutkan orang kafir itu kamu beri atau tidak, mereka sama saja tidak akan mau beriman. Padahal kafir itu artinya orang yang mengakui adanya Islam dan ada harapan untuk masuk Islam. Syukur atas jawabannya. Itu maksudnya orang yang mana dulu? Kafir itu ada dua. Kafir yang mau masih berusaha untuk mencari kebenaran, ini tidak dapat hidayah. Tapi ada lagi kafir yang memang dia menutup dirinya, menutupi kebenaran. Karena itu Allah mengunci mati hatinya, Allah mengunci mati telinganya, Allah menutup matanya. Karena banyak orang kafir di negeri barat masuk Islam, karena mereka berusaha belajar dan belajar. Tapi banyak juga orang kafir yang mereka menutup diri. Yang dimaksud tadi itu adalah orang kafir yang benar-benar menutup diri, menutup telinganya, menutup matanya, menutup hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah apabila orang yang dalam tanggungan saya sedekah, apakah saya akan mendapatkan ganjaran juga? Sebagai contoh, istri yang bersedekah dari uang nafkah suami, jazakumullah. Iya. Kalau memang itu nafkah dari suami dan menjadi haknya istri, bukan uangnya suami lagi, haknya istri, maka yang dapat ganjaran adalah istri. Jadi uang sudah diberikan istri, haknya istri 100%, yang dapat ganjaran adalah istrinya, nggak ada hubungannya dengan suami. Hanya saja istri kalau mau sedekah itu izin dulu kepada suaminya, termasuk taat kepada suami, mengelola harta dengan izin suami, sepengetahuan suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya kita berdakwah kepada orang lain yang jelas-jelas non-Islam dan termasuk pengikut yang kuat supaya tidak menyinggung perasaan? Ya, Allah sudah menjelaskan cara dakwah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian di ayat yang lainnya Allah berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jadi dengan hikmah terangkan keindahan Islam, kebagusan Islam. Mau itu hasanah, jelaskan ini ancamannya begini, ganjarannya begini. Kemudian dengan berdiskusi, berdialog. Kecuali kalau mereka membangkang juga, ya kita agak keras sedikit juga tidak apa kepada mereka. Kalau kita punya kekuatan. Yang jelas la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Orang kafir tidak dipaksa masuk agama Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kami jual barang dibayar PG, yaitu cek mundur 2 bulan. Lalu PG tersebut dicairkan dengan potongan 3% sampai 5% per bulan. Bagaimana hukumnya? Ya, inilah riba namanya. Ini sering terjadi. Jadi orang mengeluarkan cek hari ini dengan nilai 10 juta, tapi baru cair bulan depan. Ini saya jual sekarang dengan harga 9 juta. Nanti orang itu mendapat cek ini dan cairnya bulan depan berapa? 10 juta. Itu riba namanya. Itulah yang namanya riba. Itulah yang namanya renten. Dan ini banyak terjadi sekarang. Ya. Jadi waktunya sudah habis. Mas, pertanyaan di SMS saya masih banyak sekali. Mohon dimaafkan. InsyaAllah kita sambung pada waktu berikutnya nanti. Semoga kajian kita ini bermanfaat, menjadikan kita tambah cinta Al-Quran, tambah cinta Allah. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu